Di dunia yang makin terbelah, ada dua kekuatan besar yang diam-diam lagi ngebangun aliansi, yang bisa jadi bakal mengubah peta kekuatan di Asia. Kita bakal kupas tuntas gimana Indonesia dan Rusia, di bawah kepemimpinan yang baru, ngedorong hubungan mereka ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Yuk kita mulai! Coba deh bayangin suasananya, 10 Desember 2025, hujan dingin turun di Moskow, waktu delegasi tingkat tinggi Indonesia mendarat. Tegang pastinya, tapi ini tuh bukan kunjungan kenegaraan biasa loh, ini adalah puncak dari diplomasi intensif selama setahun penuh, sebuah momen yang udah disiapin matang-matang. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya bikin pertemuan tingkat tinggi ini terjadi? Ini bukan cuma soal jabatan tangan dan foto-foto. Ada agenda strategis yang jauh lebih besar yang lagi dimainin di sini, dan kita akan bedah satu persatu. Oke, untuk ngerti agenda strategis itu, ayo kita coba intip ke dalam Kremlin. Pertemuan di Moskow ini bukan sekedar seremoni, ini adalah momen penentuan arah masa depan kemitraan kedua negara. Coba lihat deh cakupan agendanya. Ini gambaran kemitraan yang komprehensif banget. Mereka nggak cuma ngomongin soal kerjasama militer yang udah lama jalan, tapi juga hal-hal mendasar kayak ketahanan pangan lewat pasukan gandum Rusia. Mereka juga ngelihat ke masa depan dengan investasi teknologi kayak kapal listrik, sambil di saat yang sama nguatin posisi mereka di panggung global lewat BRICS. Ini nunjukin kalau hubungan mereka makin dalam di semua level. Yang penting buat dicatat nih, pertemuan di Moskow ini bukan kejadian dadakan. Justru ini adalah klimaks dari serangkaian manuver diplomatik yang udah dibangun dengan sangat hati-hati sepanjang tahun 2025. Tabel ini kayak cerita loh. Perhatiin deh alurnya yang kelihatan disengaja. Dimulai dengan fondasi politik di Saint Petersburg, lewat deklarasi kemitraan strategis, terus lanjut ke komitmen ekonomi di Beijing, dan puncaknya di Moskow, dengan kesepakatan-kesepakatan konkret di bidang militer dan industri. Jadi ini tuh eskalasi yang udah direncanain matang-matang, bukan cuma serangkaian pertemuan asal-asalan. Oke, sekarang kita lihat yuk semua ini hasilnya apa sih yang konkret. Kita mulai dari kolaborasi industri baru yang kelihatannya menjanjikan banget. Nah, di sini nih partnership-nya jadi seru banget. Ini bukan soal beli barang bekas, ini tentang ngebangun masa depan. Bayangin aja, hovercraft, hydrofoil, dan kapal listrik super cepat yang dibangun di Indonesia. Buat negara kepulauan kayak Indonesia, ini jelas game changer. Bisa memodernisasi tulang punggung maritimnya. Rusia nyediain teknologinya, dan Indonesia, lewat PT PAL, nggak cuma beli produk tapi benar-benar ngebangun industrinya. Tapi, ya nggak semuanya mulus-mulus aja. Di balik janji manis kapal listrik masa depan, ada bayang-bayang dari masa lalu. Sebuah kesepakatan jet tempur yang tertunda, yang terus menguji batas-batas kemitraan ini. Slide ini nunjukin dua sisi koil yang beda banget. Di satu sisi, ada janji dari kesepakatan kapal listrik, sebuah proyek baru yang kelihatannya lancar dan berorientasi ke depan. Nah, di sisi lain, ada masalah dari kesepakatan jet tempur Sukhoi Su-35 yang penuh dengan ganjalan dan kerumitan geopolitik. Kontras ini penting banget buat kita pahami dinamika hubungan mereka. 1,14 miliar dolar. Gede banget kan angkanya? Itu nilai kontrak jet tempur yang mandek. Ini lebih dari sekedar angka. Ini adalah investasi strategis besar buat Indonesia dan penjualan yang signifikan buat Rusia. Dengan taruhan segede ini, kenapa ya dealnya masih nyangkut? Dan timeline ini ngejelasin kenapa deal ini ribet banget. Awalnya sih optimistis ya di tahun 2018, tapi terus macet per tahun-tahun. Meskipun Rusia bolak-balik bilang kalau kesepakatannya masih berlaku, kayak yang kita lihat dari pernyataan-pernyataan di tahun 2025, sampai pertemuan terakhir di Moskow pun belum ada jalan keluar. Jadi, apa sih yang sebenarnya ngeganjel? Nah, ini dia jawabannya. CAATSA. Ini tuh hukum dari Amerika Serikat yang tujuannya buat ngehukum negara-negara yang beli peralatan militer dari Rusia. Buat Indonesia, yang pengennya temenan sama semua pihak, risiko kena sanksi dari AS ini jadi penghalang utama yang bikin kesepakatan Su-35 ini nggak bisa maju-maju. Tapi Rusia nggak nyerah gitu aja. Kutipan dari dubes mereka, ini jelas banget nunjukin posisi resmi Moskow. Di depan publik mereka terus ngejaga kesepakatan ini seolah-olah masih hidup, dan bilang kalau bolanya sekarang ada di tangan Jakarta. Ini permainan diplomasi tingkat tinggi. Oke, sekarang coba kita zoom out dikit. Kita lihat gambaran besarnya untuk ngerti strategi geopolitik Indonesia di balik semua ini. Ini bukan cuma soal Rusia loh. Nah, selain ini kuncinya buat ngerti strategi besar Indonesia. Masalah Su-35 ini nggak berdiri sendiri. Lihat deh, Indonesia beli alutsista dari mana aja. Prancis, Amerika Serikat, Turki, bahkan mungkin Tiongkok. Ini bukan soal setia sama satu pemasok. Ini strategi diversifikasi yang disengaja biar nggak ada satu negara pun yang punya pengaruh terlalu besar atas keamanan Indonesia.
Terus, duitnya dari mana buat beli semua ini? Ya dari sini, anggaran pertahanan sebesar 14,9 miliar dolar untuk tahun 2025. Ini angka yang super besar, sebuah sinyal yang jelas banget ke seluruh dunia kalau Indonesia serius mau modernisasi militernya secara besar-besaran dan siap investasi buat ngamanin kepentingannya. Jadi intinya tuh gini, kebijakan luar negeri Presiden Prabowo itu bukan soal milih antara blok timur atau blok barat. Ini adalah bentuk modern dari kebijakan bebas aktif. Ngebangun aliansi dengan banyak pihak, biar Indonesia bisa nentuin jalannya sendiri dan ngamanin kepentingannya di tengah persaingan kekuatan global. Jadi, kesimpulan besarnya apa nih dari semua ini? Kemitraan yang makin erat antara Indonesia dan Rusia ini adalah sebuah sinyal yang kuat. Ini nunjukin Indonesia yang makin percaya diri dan mandiri sebagai pemain global, sekaligus nunjukin pergeseran fokus strategis Rusia yang makin condong ke Asia. Nah, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Strategi Indonesia buat berteman dengan semua orang ini emang kelihatan pintar untuk saat ini. Tapi di dunia yang makin terbelah, di mana semua orang kayaknya disuruh milih pihak, kira-kira berapa lama sebuah negara bisa bertahan di tengah tanpa dipaksa memilih? Itulah pertanyaan bernilai miliaran dolar untuk masa depan Asia.